senang pagi ini berjumpa dengan anak-anak dan Miss berharap semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Supaya lebih semangat, mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Selanjutnya, Miss mengajak anak-anak mengambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adapun tujuan pembelajaran 4, Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Yang pertama yaitu mengimani kehadiran Allah melalui doa permohonan kepada Tuhan. Tujuan yang kedua, siswa memiliki sikap peduli terhadap orang lain yang mengalami musibah. Yang ketiga, memahami cara mensyukuri kehadiran Allah dengan doa permohonan kepada Tuhan. Dan tujuan yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Media pembelajaran yang dipakai, anak-anak dapat mempersiapkan buku cetak agama kelas 3. Yang kedua adalah anak-anak dapat mendengarkan video dengan cermat, dan juga ada Alkitab. Anak-anak dapat mempersiapkan buku catatan maupun alat tulis yang ada. Kita akan mulai belajar di pembelajaran 4. Nah, supaya kita lebih semangat belajar, Miss Lupi punya yel-yel untuk kita semuanya. Tepuk hebat, saya hebat, kamu hebat, mama papa hebat, guruku hebat, semua hebat. Terlebih Tuhan Yesus kita yang hebat. Anak-anak, di bab 4 ini kita akan belajar Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Anak-anak dapat menyimak dengan baik materi hari ini yang Miss Lupi sampaikan. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir yang sangat kuat sewaktu hujan? Bagaimana perasaan kalian? Apakah takut? Terkejut? Ya, bisa jadi demikian. Murid-murid Yesus juga pernah merasa takut saat melihat gejala alam. Suatu hari, Yesus dan 12 orang rasul berada dalam sebuah perahu. Mereka hendak menyeberangi danau. Yesus terasa lelah dan kecapean. Lalu Yesus pun tertidur di buritan. Tiba-tiba angin bertiup, ombak menghantam. Permukaan danau mulai bergelombang. Murid-murid menjadi sangat takut. Tolong, tolong, tolong.
beberapa rasul. Mereka lupa ada Yesus yang bisa membuat mujizat, tidak hanya menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Bahkan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Ketika mereka teringat akan Yesus, mereka segera membangunkan Yesus. Yesus, bangun, perahu ini akan tenggelam. Yesus pun bangun dan berdiri. Dia berbicara kepada angin, diamlah. Dia berbicara kepada ombak, tenanglah. Angin dan ombak menurutinya. Kata Yesus kepada para murid-muridnya, kenapa kamu takut? Para rasul itu tidak tahu apa yang hendak mereka ucapkan. Mereka semua terheran. Angin, ombak, dan badai pun reda. Yesus adalah teman yang menakjubkan. Mereka melihat bagaimana alam pun tunduk pada perintah Yesus. Nah, anak-anak, kata Yesus kepada para muridnya, jangan takut, percayalah. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mau percaya kepada Tuhan? Anak-anak, selain angin topan, gejala apa saja yang kamu ketahui? Khususnya yang bisa terjadi di negara kita Indonesia. Salah satunya gunung meletus. Apalagi gempa bumi, iya. Ada juga banjir. Pernahkah kalian mendengar tentang tsunami? Apa itu tsunami? Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa akibat dasar laut bergeser karena gempa bumi. Gelombang pasang atau gelombang tinggi, dan juga terjadi pengikisan pantai. Sehingga gelombang laut dan arus laut pun menjadi besar. Gejala-gejala alam tersebut sering terjadi di tanah air kita Indonesia. Karena apa? Karena negara kita Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan laut. Letak Indonesia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra menjadi faktor penyebab. Masih ingatkah kalian akan kisah penciptaan langit dan bumi serta isinya? Siapakah yang menciptakan semuanya itu? Ya, betul. Tuhan Allah. Dialah pencipta alam semesta. Tuhan Allah lah yang mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Karena Tuhan Allah berkuasa atas semua gejala alam yang terjadi. Oleh sebab itu, ketika gejala alam terjadi di daerah tempat tinggal kita pun dapat meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Kita dapat berdoa dan percaya kepadanya. Jangan takut, karena Tuhan Allah mengasihi kita. Kita juga adalah ciptaannya. Tuhan Allah meminta kita supaya kita percaya kepadanya. Itulah yang dikatakan Yesus pada murid-muridnya saat terjadi angin topan dan badai yang besar. Tuhan Allah sangat mengasihi umat ciptaannya. Untuk itu, Miss Luby berpesan,
tetaplah berserah kepada Tuhan, sebab Allah berkuasa atas gejala alam. Amsal pasal 3 ayat 19 sampai dengan 21, begini bunyi firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Jadi jelaslah Allah menghendaki kita manusia untuk berhikmat, berpengertian, dan mempunyai pengetahuan serta berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah juga ingin supaya kita dapat mengatasi gejala alam. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutnya siaga bencana. Apa saja yang perlu kita siapkan sebelum terjadi gejala alam ataupun sedang terjadi dan setelah terjadi gejala alam? Menurutmu, apakah kita akan duduk diam, melihat dari kaca cermin atau kaca jendela saat terjadi gempa? Oh, tentu tidak. Kita justru harus menghindari jendela, kaca, dan cermin saat gempa terjadi, karena pecahan kaca dapat berisiko mengenai dan melukai diri kita. Selanjutnya, jika suatu saat kita sedang berada di pantai, air laut surut dan tiba-tiba ikan bermunculan, terdampar di pantai, apakah kita sebaiknya akan memunguti ikan? Oh, tentu tidak juga. Kita harus segera menyingkir dari pantai dan pergi ke dataran yang tinggi, karena air laut yang tiba-tiba surut menandakan ada tsunami. Bagaimana jika gunung meletus? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mendatangi untuk melihat? Tentu juga tidak. Kita akan segera untuk menyelamatkan diri. Karena jika kita mendekat akan sangat membahayakan jiwa kita. Letusan gunung api mengeluarkan gas beracun, bebatuan yang besar, magma yang sangat panas, hujan abu terjadi. Demikian juga banyak material lainnya. Anak-anak, jika kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas semua gejala alam, kita harus siap menghadapinya. Jadi jangan khawatir. Kita dapat percaya kepada Tuhan bahwa semuanya akan membaik, sebab Tuhan beserta kita. Untuk itu, kita perlu mengenali gejala-gejala alam di sekitar kita, supaya kita boleh siaga bencana, berhati-hati, dan selalu menjaga diri. Ketika ada saudara kita yang mengalami musibah, apa yang bisa kita lakukan? Kita dapat peduli, kita dapat berdoa, kita dapat menolong sebisa yang kita lakukan. Jadi, kesimpulan kita pelajaran pagi hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Semua gejala alam yang terjadi berada di bawah kendali Tuhan Allah. Oleh karena itu, kita harus percaya, kita harus berdoa dan memohon agar Tuhan Allah menolong kehidupan kita dengan gejala alam yang terjadi.
Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami turut bersedih dengan penderitaan saudara kami yang kena musibah bencana alam. Tolonglah mereka agar mereka terhibur. Tolonglah kami untuk dapat membantu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi, sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Shalom.